Inikah yang dinamakan karma bagi para pemain Vietnam yang selama ini dicap sebagai pemain sepak bola yang tidak profesional, sering melakukan tindakan kasar dan bermain kotor terhadap lawan-lawannya, luput dari berbagai media. Kali ini gue akan membahas kejadian yang akan membuat para penggemar sepak bola tanah air puas apa yang diterima para pemain Vietnam ini. Dua pemain Vietnam mengalami insiden berdarah dan kritis di lapangan, hampir modar karena berbenturan dengan pemain Palestina dalam lanjutan FIFA Matchday. Pada laga FIFA Matchday antara Palestina melawan tuan rumah Vietnam, seperti biasa para pemain Vietnam mengeluarkan jurus sebagai pemain MMA yang bermain kasar kepada para pemain Palestina. Terdapat beberapa insiden permainan kotor oleh para Vietnam ini. Tetapi di sela pertandingan, ada insiden berdarah pemain Vietnam saat menghadapi Palestina, meskipun Vietnam berhasil mengatasi perlawanan Palestina dengan skor meyakinkan 2. Namun kemenangan tim asuhan Philippe Troussier itu diwarnai dengan dua pemain Vietnam yang mengalami cedera cukup parah. 10 menit babak pertama berlangsung, Vietnam sudah kehilangan dua pemainnya yang hampir mati di lapangan. Dia bahkan harus meninggalkan lapangan pertandingan dengan bantuan tim medis ditandu untuk menuju ruang gawat darurat, menurut laporan The Tau Media Vietnam. Pemain Vietnam bernama Trio Việt Hung juga harus mendapat perawatan ekstra keras dari tim medis. Dia bahkan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Dia terlibat dalam duel udara dengan pemain Palestina. Akibat duel tersebut, Việt Hung mengalami pendarahan hebat di dahinya. Oleh sebab itu dia harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut laporan media Vietnam, Bek Trong Hieu mengalami patah sepertiga bagian bawah fibula kanannya. Sementara Trio Việt Hung mengalami cedera jaringan lunak, robekan dalam di dahi dan memerlukan 20 jahitan. Pada tayangan On Sport memperlihatkan kedua pemain Vietnam tersebut berada di rumah sakit. Unik, Iran resmi mengajukan protes pertandingan kualifikasi Piala Asia menghadapi tuan rumah Uzbekistan. Protes tersebut membuat kubu Malaysia berdebar-debar. Pasalnya, AFC belum juga mengumumkan kepastian lolos tidaknya Malaysia ke putaran final Piala Asia. Seluruh pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Asia telah usai pada Rabu dini hari. Dari hasil pertandingan itu, diketahui tim mana saja yang berhak lolos. Namun AFC belum juga merilis daftar tim yang lolos. Padahal sejumlah media Malaysia telah memberitakan lolosnya Malaysia dengan berstatus runner-up terbaik di peringkat keempat. Ternyata terungkapnya mengapa AFC belum juga mengumumkan lolosnya Malaysia. Penyebabnya adalah Komisi Disiplin AFC masih harus menggelar sidang terkait protes yang diajukan kubu Iran. Iran mengajukan protes karena pemain Uzbekistan tidak mendapatkan kartu merah dan keluar lapangan, meski sudah 2 kali memperoleh kartu kuning di pertandingan yang berlangsung. Laga Iran versus Uzbekistan yang dimenangkan tuan rumah Uzbekistan dengan skor tipis 1-0 itu diwarnai dikeluarkannya 2 kartu kuning untuk pemain Uzbekistan Abdul Qadir Kusanov di menit ke-40 dan 90. Namun wasit yang memimpin pertandingan tidak mengeluarkan kartu merah untuk Abdul Qadir Kusanov. Poin maupun selisih gol Iran sama dengan Malaysia, poin 3 selisih gol 4-1. Namun Malaysia berhak bertengger di urutan keempat runner-up terbaik karena poin pelanggaran fair play lebih sedikit dibandingkan Iran. Iran mengoleksi 6 kartu kuning sedangkan Malaysia 4 kartu kuning. Dengan berada di peringkat keempat runner-up terbaik, Malaysia belum berhak lolos ke Piala Asia. Malaysia masih menunggu keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC tentang apakah mereka akan lolos. Kita tunggu saja drama selanjutnya yang akan terjadi di akhir kualifikasi Piala Asia U23 ini. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar.